Kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia lagi-lagi mengalami persekusi. Insiden yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat itu pun membuat para penganutnya mengalami trauma. Sejumlah kalangan pun mendesak surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dibatalkan karena dinilai sebagai akar masalah. Lantas apa yang keliru dengan SKB 3 Menteri yang terbit pada Juni 2008 lalu? Berikut laporan utama, persekusi Ahmadiyah. Siapa salah? Peristiwa perusakan sebuah masjid milik penganut Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada awal September lalu kian menambah daftar panjang diskriminasi yang acap diterima Jemaat Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah di tanah air. Bukan sekali dua kali penganut Ahmadiyah menjadi korban persekusi masyarakat. Sebut saja protes terhadap Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan pada tahun 2015. Hingga penyerangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018. Pun sederet peristiwa intoleransi pernah menimpa para pengikut Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Terjadinya bentrokan antara kelompok masyarakat dengan penganut Ahmadiyah, saya kira ini terjadi karena konflik nilai. Dan konflik nilai itu sendiri didasari adanya perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang, perbedaan keyakinan yang tidak termanajemen dengan baik, yang kemudian masyarakat terprovokasi dan kemudian terjadinya bentrok. Adalah surat keputusan bersama 3 lembaga, yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada tahun 2008 yang disebut-sebut menjadi pangkal masalah maraknya persekusi bagi penganut Ahmadiyah. Poin-poin yang memaparkan peringatan dan perintah kepada kelompok Ahmadiyah untuk menghentikan semua kegiatannya, terutama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, diyakini menjadi pemicu aksi main hakim sendiri. Sejumlah kalangan pun mendesak agar SKB 3 lembaga tersebut segera dicabut, karena dianggap sebagai legitimasi terjadinya praktik-praktik intoleransi terhadap komunitas Muslim Ahmadiyah. Mengenai SKB 3 lembaga negara tersebut yang mengatur mengenai Jemaat Ahmadiyah, tentu kami merekomendasikan agar SKB 3 Menteri tersebut segera dicabut, segera tidak diberlakukan lagi, karena agar hilangnya presiden untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran ataupun tindakan diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa SKB ini menjadi dasar pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan yang cenderung dilegitimasi oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah, bahwa misal terjadinya penyegelan ya didasari karena adanya SKB ini. Jadi SKB ini selalu menjadi dasar. Namun, Majelis Ulama Indonesia punya pandangan berbeda. Ya, saya kira 6 poin dari SKB itu sudah cukup mencakup semua kepentingan di dalamnya. Sudah cukup menjamin terjadinya keamanan dan kenyamanan semua pihak jika semua pihak menjaga SKB 3 Menteri, terutama dari pihak Ahmadiyah. Ya, mereka akan aman, ya, melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran mereka, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar apa yang dibolehkan berdasarkan SKB 3 Menteri itu.
Benarkah ada yang keliru dari perumusan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah pada 9 Juni 2008 silam? Dengan adanya kejadian ini, berarti SKB kan belum mampu mengatasi, menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Karena buktinya masih saja terulang. Disitulah perlu evaluasi terhadap keberadaan SKB, mana kelemahannya, mana kekurangannya gitu. Sehingga pada masa yang akan datang itu tidak terulang lagi. Kementerian Agama selaku salah satu pihak yang menaikkan surat keputusan pun berkomitmen memberi ruang diskusi menyoal SKB tahun 2008 tersebut demi menghindari kejadian serupa kembali berulang di tanah air. Apabila memang kita memandang bahwa dalam beberapa hal masih ada yang kosong, ya mari kita isi. Ada beberapa hal yang terlalu berlebih, ya mari kita sesuaikan gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kemudian yang kita lakukan adalah bahwa semua yang kita anggap regulasi yang tidak sesuai dengan kita itu harus dicabut segala macam, ya ini menjadi persoalan di kemudian hari gitu. Nah, SKB 3 Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah yang saat ini sebagai regulasi kita secara bersama-sama untuk membangun tata kelola hidup bermasyarakat ya terkait dengan Jemaat Ahmadiyah ini, ya mari kita gali dulu bersama-sama. Kita pelajari gitu ya, kita perdalam kembali gitu. Tentu kita harus pada posisi kita yang proporsional gitu. Apakah ini sudah kita taati, apakah ini sudah kita jalankan, apakah ini sudah kita upayakan pelaksanaannya. Sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, setiap warga negara tentu punya kewajiban yang sama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kendati demikian, bila persekusi terhadap satu kelompok tertentu terus terjadi tanpa berkesudahan, mungkinkah negara apa melindungi aliran kepercayaan yang dianut sebagian rakyatnya? Negara harus hadir untuk berlaku tegas terhadap penganut Ahmadiyah dan terhadap masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, bahkan yang melakukan tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Dan tindakan tegas ini saya kira ini bagian dari edukasi untuk masyarakat untuk tidak bertindak gegabah di dalam mengekspresikan perbedaan sudut pandang, pendapat, keyakinan yang terjadi di masyarakat.